Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari Desa Salongan dan Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim KKN PPM UGM Pesan Pesanggaran dan kami memohon izin untuk membawakan presentasi yang berupa sosialisasi dengan tema kesehatan mental ibu, anak, dan juga keluarga. Dengan demikian, selamat menyaksikan tayangan presentasi kami. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut untuk membahas kesehatan mental ibu, anak, dan juga keluarga secara lebih spesifik, akan lebih baik jika kita mengenal terlebih dahulu apa itu kesehatan mental. Nah, di sini ada dua pengertian dari kesehatan mental. Yang pertama adalah dari Kemenkes. Nah, jadi kalau menurut Kemenkes, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang di sekitar. Nah, orang yang bermental sehat itu dapat menggunakan kemampuan dan potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalani hubungan positif dengan orang-orang lain di sekitarnya. Nah, sebaliknya, orang dengan kesehatan mental yang terganggu atau bermasalah umumnya akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku yang buruk seperti itu. Nah, kemudian pengertian kedua itu didefinisikan oleh WHO atau World Health Organization. Nah, di sini ditekankan bahwa sebenarnya kesehatan mental itu adalah salah satu bagian dari kesehatan individu secara umum. Nah, di mana WHO itu menyatakan kesehatan adalah suatu kondisi yang lengkap atas kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Nah, jadi di sini sudah terlihat jelas kalau bahwa kesehatan mental merupakan salah satu bagian yang krusial dari kesehatan secara umum ya. Nah, dan juga WHO juga menekankan bahwa bukan hanya semata-mata bebas dari penyakit atau kelemahan, maka seseorang bisa dinyatakan sehat seperti itu. Nah, implikasi penting dari definisi tersebut ialah bahwa kesehatan mental adalah lebih dari sekedar ketiadaan gangguan atau cacat mental seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut membahas mengenai sebenarnya hal-hal apa aja sih yang harus ada dalam diri seseorang untuk kita bisa mengatakan bahwa seseorang itu sehat mental seperti itu ya. Nah, di sini ada 4 syarat seseorang dapat dikatakan sehat mental yang mana masih diutarakan oleh WHO tadi. Yang pertama ialah bahwa individu harus menyadari kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua, individu harus dapat mengatasi tekanan-tekanan atau stres-stres dalam hidup yang normal seperti itu ya. Jadi mungkin tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam sehari-hari seperti itu yang batasnya masih normal, kadarnya masih normal, seperti itu kita mampu mengatasinya. Kemudian yang ketiga, individu dapat bekerja secara produktif. Nah, hal ini dapat disesuaikan dengan individu itu punya pekerjaan seperti apa dan juga memang sehari-harinya perlu melakukan aktivitas apa. Nah, jadi produktivitas itu relatif ya, disesuaikan dengan apa yang memang harus individu itu kerjakan seperti itu dalam sehari-harinya. Kemudian yang keempat adalah bahwa individu dapat memberikan kontribusi kepada komunitasnya, kepada masyarakat di sekitarnya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas secara lebih spesifik mengenai kesehatan mental ibu, seperti itu ya. Nah, kita akan mulai dari membahas mengapa sebenarnya kesehatan mental itu penting sih untuk ibu-ibu. Nah, di sini kita akan membahasnya menjadi dua bagian, yang mana yang pertama adalah kenapa kesehatan mental itu penting untuk diri sendiri. Jadi sebenarnya demi diri sendiri itu apa sih gunanya kesehatan mental, seperti itu, penting kesehatan mental untuk diri ibu-ibu sendiri. Dan juga yang kedua adalah membahas mengenai dampaknya kepada anak dan juga keluarga, seperti itu. Nah, jadi kita akan mulai dari membahas tentang mengapa kesehatan mental itu sangat penting untuk diri ibu-ibu sendiri ya. Yang mana ini berarti kita akan membahas mengenai dampak kesehatan mental bagi diri sendiri, seperti itu ya, bagi diri individu. Yang pertama, kita akan melihat dari sisi kesehatan fisik. Nah, pada dasarnya kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sebenarnya saling memengaruhi. Di mana pada banyak kasus stres berlebih atau yang melebihi batas wajar ya seperti itu dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik.
Nah, stres berlebih ini kan sebenarnya adalah bentuk atau manifestasi dari kesehatan mental yang mungkin sedang tidak stabil atau sedang terganggu seperti itu ya. Nah, jadi kesehatan mental yang sedang tidak baik-baik saja itu tidak jarang dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita. Makanya sangat penting untuk setiap individu, terlebih lagi bagi para ibu-ibu yang harus mengurus anak, mengurus keluarga, untuk senantiasa menjaga dan juga merawat serta meningkatkan kesehatan mentalnya agar kesehatan fisiknya juga dapat terjaga seperti itu. Nah, jika kesehatan fisik menurun atau bermasalah, seseorang ya juga akan mengalami hambatan dalam menjalani kesehariannya. Makanya menjadi sangat penting untuk menjaga keselarasan dari kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga pada akhirnya kelancaran untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu kalau kita melihat dari sisi produktivitas. Nah, jadi pada dasarnya masalah kesehatan mental seperti misalnya kecemasan seperti itu, kecemasan berlebih dapat mengakibatkan seseorang untuk mengalami masalah konsentrasi. Nah, hal ini pada akhirnya dapat membuat seseorang kesulitan pula untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Selain itu, seseorang juga dapat kehilangan minat atau semangat dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Nah, hal ini menjadi sangat krusial ya, terlebih lagi bagi para ibu-ibu yang umumnya dalam kesehariannya harus melakukan banyak sekali hal, dari mengurus anak, mengurus keluarga, kemudian mengurus pekerjaan rumah tangga seperti itu. Nah, kalau produktivitasnya terganggu, tentu akan membawa tantangan-tantangan yang lain seperti itu ya. Makanya menjadi penting untuk menjaga kesehatan mental seperti itu. Kemudian poin ketiga adalah mengenai harga diri atau yang dalam padanan bahasa Inggrisnya kita sebut dengan self-esteem. Nah, mengenai poin ini, pada dasarnya kesehatan mental itu juga akan memengaruhi harga diri kita. Nah, harga diri itu sebenarnya apa sih? Harga diri itu merujuk kepada bagaimana kita mempersepsikan dan juga menghargai serta bagaimana kita menyukai diri kita sendiri seperti itu. Nah, orang-orang yang sehat mental cenderung memiliki harga diri yang sehat juga. Nah, dalam hal ini mereka itu cenderung lebih percaya diri dan juga mereka lebih nyaman dengan diri mereka sendiri tanpa perlu menjadi sombong atau menjatuhkan orang lain. Biasanya orang-orang dengan harga diri yang tinggi, bukan harga diri yang tinggi, harga diri yang sehat itu juga lebih mampu untuk menjalankan aktivitasnya dan juga kesehariannya dengan lebih baik, memiliki orientasi atau tujuan yang lebih baik pula, seperti itu. Nah, sebaliknya orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental itu cenderung memiliki self esteem yang lebih rendah, di mana orang-orang tersebut biasanya dapat merasa kesulitan uh, untuk merasa baik tentang dirinya sendiri seperti itu. Nah, harga diri atau self esteem yang rendah itu juga dapat berujung pada misalnya seseorang malah membenci dirinya sendiri, tidak menyukai dirinya sendiri, kemudian merasa bersalah terus-menerus terhadap kesalahan yang dibuatnya, kemudian tidak mampu membuat keputusan yang secara efektif atau optimal dalam kehidupan sehari-hari, meragukan diri sendiri, takut menghadapi tantangan dan juga banyak hal lain yang mana kalau kita lihat dalam situasi sehari-hari ini akan sangat mengganggu keseharian kita seperti itu ya, terutama keseharian para ibu yang harus melakukan banyak sekali hal. Alasan mengapa penting bagi seorang ibu untuk menjaga kesehatan mental yang kedua adalah demi anak dan keluarga. Kesehatan mental seorang ibu merupakan hal yang krusial baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarga terdekatnya. Anak-anak adalah makhluk yang mengimitasi perilaku orang dewasa. Saat orang tuanya gagal mengelola stres dengan baik atau kerap melampiaskan emosinya dengan cara tidak sehat, anak akan menirunya di kemudian hari. Stres ini pula yang bisa menyebabkan berkurangnya kualitas relasi orang tua dengan anak. Hal ini akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial si anak. Tindakan penuh emosional yang dilakukan orang tua depresi akan memengaruhi cara pandang dan kepercayaan anak terhadap orang lain yang ditemuinya. Ini pula yang bisa menimbulkan efek terhadap penilaian diri seorang anak ketika membawakan dirinya di depan lawan interaksinya. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang stres bisa memicu anak-anaknya mengalami kesulitan belajar, punya masalah perilaku, bahkan mendapat masalah kesehatan termasuk kesehatan jiwa. Studi lain yang dikutip health.com menyebutkan mereka yang dibesarkan oleh ibu dengan catatan depresi berat lebih potensial mengalami depresi pada usia 19-24 tahun. Ada berbagai jenis masalah kesehatan mental pada anak dan remaja, namun secara umum, gangguan mental bisa dibagi ke dalam 5 kategori.
Kategori yang pertama adalah masalah perilaku. Contohnya adalah conduct disorder atau kenakalan remaja, serta ODD atau oppositional defiant disorder, atau gangguan perilaku melawan dan membangkang. Kategori yang kedua adalah gangguan emosional sosial. Contohnya adalah gangguan kecemasan atau anxiety disorder, gangguan mood, menarik diri atau keterasingan, serta stres yang diakibatkan oleh trauma. Kategori gangguan yang ketiga adalah gangguan perkembangan belajar. Bentuk-bentuk gangguan perkembangan belajar pada anak contohnya adalah Autism Spectrum Disorder atau ASD, skizofrenia pada masa kanak-kanak, dan disabilitas intelektual. Selanjutnya ada gangguan relasi orang tua, anak, dan keluarga, dan yang terakhir adalah gangguan perilaku makan dan perilaku kesehatan. Lalu, menurut Dr. Ila Fitrina, terdapat dua problem utama yang dalam mengganggu kesehatan mental yang dialami ibu. Yang pertama adalah stres, lalu yang kedua adalah depresi. Stres merupakan kondisi ketika seorang tidak mampu lagi mengatasi tekanan mental atau emosional yang dialaminya. Jadi sebenarnya stres yang dialami ibu tuh bisa ditangani secara mandiri melalui manajemen stres. Tapi jika berlaku hanya ketika stres yang masih ringan. Begitu juga Salmandia Saraswati, seorang psikolog, juga mengatakan bahwa stres yang bertumpuk akhirnya bisa menjadi stres yang berat dan depresi sehingga sudah tidak bisa ditangani lagi secara mandiri hingga berakhir depresi yang berat. Maka dari itu, ketika masih stres yang ringan atau bisa ditangani sendiri, lebih baik mulai selesaikan satu persatu stres yang dialami. Lalu selanjutnya, apa aja sih kecemasan yang kerap dihadapi ibu? Selain stres dan depresi, baik ibu rumah tangga maupun ibu pekerja juga kerap loh mengalami kondisi gangguan kecemasan. Ketiga kondisi tersebut rentan terjadi pada ibu rumah tangga atau ibu pekerja akibat faktor seperti berikut. Yang pertama, adanya masalah dalam rumah tangga dan kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga terdekat. Lalu yang kedua, mendapatkan tekanan yang sama setiap hari. Dan ketiga, kondisi lingkungan sekitar yang kurang mendukung. Lalu, keempat, tumbuh kembang anak yang secara tidak sadar membuat ibu kerap membandingkan dengan anak lain, sehingga menimbulkan perasaan cemas dan khawatir berlebihan. Sebaiknya, hindari lakukan hal ini karena kondisi setiap anak tentu berbeda. Berikut adalah penyebab gangguan kesehatan mental yang sering terjadi pada para ibu, baik ibu rumah tangga maupun ibu pekerja. Yang dalam ibu rumah tangga, penyebabnya ada kurang interaksi sosial, membeli ekspektasi yang berlebihan, manajemen stres yang kurang baik, dan tidak mendapat bantuan atau dukungan dari pasangan maupun keluarga. Seringkali karena terlalu sering di rumah, atau terlalu mengandalkan ayah, suami, atau anak, akhirnya membeli ekspektasi yang berlebihan dan akhirnya menambah stres. Maka dari itu, lebih seringlah ibu rumah tangga untuk keluar dan berinteraksi dengan sosial atau masyarakat lainnya untuk mengurangi stres-stres. Lalu, pada ibu pekerja, biasanya penyebabnya adalah lingkungan kerja yang tidak nyaman, tuntutan pekerjaan, manajemen waktu yang kurang baik bagi ibu, terutama mereka dengan peran ganda, dan tidak memiliki waktu untuk diri sendiri. Nah ini, ibu pekerja seringkali terlalu lelah dan terlalu membagi waktunya itu untuk pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah untuk mencari nafkah. Pada akhirnya, stres yang dialami adalah ibu pekerja tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Dari itu, manajemen waktu sangat diperlukan di sini. Nah, berikut terdapat tips-tips mencegah gangguan kesehatan mental bagi para ibu. Yang pertama adalah curhat dengan keluarga atau kerabat. Jadi ketika ada masalah atau apapun, bahkan hal-hal ringan, seringlah curhat dengan keluarga atau kerabat agar mengurangi stres dan meluangkan waktu dengan santai. Lalu yang kedua, menetapkan jadwal dan tujuan. Jadi apa yang akan dilakukan. Dan semua itu sudah terencana sehingga bisa mencari waktu untuk diri sendiri atau untuk bersantai.
Lalu yang ketiga adalah jangan ragu untuk minta bantuan. Seringkali ibu selalu melakukan semua hal itu sendiri, tidak ingin merepotkan atau bagaimanapun. Tapi hal itu akan merugikan bagi ibu sendiri karena pada akhirnya bebannya semuanya dibebankan kepada ibu. Jadi tidak apa untuk minta bantuan. Lalu yang keempat adalah ketahui batasan. Penting sekali untuk mengetahui batasan diri sendiri agar akhirnya tidak menjadi stres, bahkan depresi, atau mungkin jatuh sakit. Karena hal itu tentu akan merepotkan bagi keluarga dan mencemaskan kerabat yang lain. Ini yang kelima adalah sempatkan waktu untuk diri sendiri. Berhubungan dengan menetapkan jadwal dan tujuan, hal ini juga penting untuk menempatkan waktu diri sendiri karena dengan begitu semua masalah dan stres dan hal yang melelahkan bisa diendapkan dan akhirnya setelah semua selesai siap untuk bekerja atau melakukan aktivitas lagi. Lalu hindari terlalu banyak interaksi dengan media sosial karena tentu media sosial memiliki kecenderungan untuk kita berekspektasi dan membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain yang hal itu merupakan hal yang tidak sehat, terutama bagi ibu. Lalu yang terakhir adalah perbaiki komunikasi dengan pasangan. Karena dengan memiliki komunikasi yang bagus dengan pasangan, tentu pasangan akan bisa memahami apa yang terjadi dan sehingga dukungan dapat terjadi oleh pasangan ke ibu. Dan dengan begitu, ibu dapat lebih senang menjalani apa yang dia lakukan. Berikut merupakan cara ibu menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Yang pertama, sibukkan diri dengan berbagai aktivitas. Tips menjaga kesehatan mental di saat pandemi dapat dilakukan dengan menyibukkan diri melakukan berbagai aktivitas yang disukai, seperti mendekor ulang perabotan rumah, berkebun, dan lain sebagainya. Tips yang kedua, yaitu tetap menjaga interaksi sosial. Terkurung di rumah selama 24 jam per 7 mungkin membuat sebagian orang merasa stres, apalagi bagi mereka yang terbiasa beraktivitas di luar rumah. Rasa kesepian ini berpotensi menimbulkan berbagai pikiran negatif yang dapat berdampak pada kesehatan mental. Tips menjaga kesehatan mental di saat pandemi yaitu dengan memperkuat hubungan dengan keluarga atau orang terkasih, misalnya kepada anak maupun kepada suami atau istri. Yang ketiga, yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Kesehatan fisik dan mental sangat erat kaitannya. Jika kesehatan mental menurun, maka sistem kekebalan tubuh akan mengikuti. Pun sebaliknya. Untuk menjaga daya tahan tubuh, dapat melakukan dan mengonsumsi suplemen dan multivitamin tambahan. Yang keempat, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik, yaitu dengan melakukan berbagai olahraga ringan seperti lari kecil atau lompat di tempat. Hal ini dapat dilakukan dalam menjalani karantina rumah. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood. Yang kelima, yaitu mengonsumsi makanan bergizi. Konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Beragam nutrisi tersebut dapat diperoleh dari nasi dan sereal, buah-buahan, sayuran, makanan laut, daging, kacang-kacangan, serta susu. Hal ini bukan hanya untuk menjaga kesehatan mental tubuh, namun asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, yaitu membuat rutinitas sendiri. Selama menjalani karantina di rumah, dapat dilakukan hobi atau aktivitas yang disukai, misalnya memasak, membaca buku, menonton film, dan selain itu dapat meningkatkan produktivitas. Hal tersebut juga dapat menghilangkan rasa jenuh. Yang terakhir, yaitu ketujuh, yaitu dengan bijak bermedia sosial. Mengikuti perkembangan berita yang sedang terjadi memang penting. Namun jika hal tersebut berdampak pada psikis masing-masing orang, sebaiknya batasi penggunaan media sosial. Terus-menerus terpapar berita yang tidak baik akan berdampak negatif bagi kesehatan mental. Batasi penggunaan teknologi, mengingat terkadang perlu keluar dari dunia maya dan mencari aktivitas lain yang membuat diri sendiri merasa senang dan nyaman.
Apa yang harus dilakukan apabila para ibu mengalami masalah kesehatan mental? Yang pertama, hubungi hotline pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah memberikan fasilitas layanan kesehatan jiwa melalui pusat panggilan atau call center 119 bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi ketika mengalami ketidaknyamanan atau kecemasan terkait virus pada saat pandemi COVID-19. Yang kedua, kunjungi website PDSKJI. Selain dari pemerintah, layanan konsultasi kesehatan jiwa juga disediakan oleh PDSKJI di laman resminya yaitu www.pdskji.org. Melalui laman organisasi profesi tersebut, disediakan pemeriksaan secara mandiri untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa seseorang saat ini. Yang ketiga, hubungi hotline kesehatan jiwa Kemenkes 021 500 454. Setelah 5 tahun tidak aktif, hotline konsultasi pencegahan bunuh diri akan dihidupkan lagi. Hal ini karena semakin banyaknya kasus bunuh diri di Indonesia. Selain itu, stigma masyarakat terhadap penderita depresi juga membuatnya enggan untuk bercerita. Nomor 500 454 merupakan nomor yang sengaja didaftarkan Kemenkes ke Telkom sebagai layanan konsultasi itu beberapa tahun lalu.